Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada kekeringan panjang, sudah sampai pada puncaknya menimpa Israel Samaria, dan kemudian Allah memerintahkan Nabi Ilyas untuk muncul kembali untuk menemui Raja Ahab, dan kemudian dengan diantar Obaja Nabi Ilyas menghadapi Raja Ahab, dan akhirnya Nabi Ilyas menantang untuk membuktikan kebenaran, siapa yang benar, siapa yang jadi penyebab kekeringan panjang di Samaria. Nabi Ilyas menantang Raja Ahab untuk Raja Ahab mengerahkan seluruh imam kuil Baal dan Asyera di negeri Samaria, dan ditunggu oleh Nabi Ilyas di Gunung Karmel. Raja Ahab kemudian mengumpulkan para imam kuil Baal dan Asyera, dan terkumpul 450 orang imam, ya, yang kemudian dikerahkan menuju Gunung Karmel untuk menghadapi Nabi Ilyas. Penduduk juga diberitahu sesuai permintaan Nabi Ilyas agar mereka menuju Gunung Karmel untuk menyaksikan bagaimana para imam kuil Baal dan Asyitorat ini akan menghadapi Nabi Ilyas untuk menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang bisa menghentikan kekeringan panjang ini. Maka berbondong-bondong orang, ya, pergi ke Gunung Karmel, ya. Peristiwa ini seperti ketika Nabi Musa menghadapi para pesihir Fir'aun meremtah yang disaksikan oleh rakyat Mesir, ya. Berbondong-bondonglah penduduk Israel Samaria ke Gunung Karmel, tidak sedikit, ribuan orang, ya. Ribuan orang datang ke Gunung Karmel untuk menyaksikan peristiwa ini, ya. Mungkin ada yang ingat pada peristiwa Nabi Musa dengan para pesihir, mungkin juga banyak yang justru tidak tahu peristiwa ini pernah terjadi pada masa Nabi Musa, ya. Sehingga peristiwa ini tentu sangat menarik perhatian penduduk Israel Samaria, ya. Bagaimana satu orang akan menghadapi 450 orang untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang bisa menghentikan kemarau panjang ini. Peristiwa yang besar bagi penduduk Israel Samaria di Gunung Karmel. Ketika penduduk Israel Samaria dan para imam sudah berkumpul di Gunung Karmel, ya, kemudian Nabi Ilyas mengatakan bahwa hukuman Allah turun pada Bani Israel dalam bentuk kekeringan panjang dan kelaparan, karena itu merupakan bentuk murka Allah kepada Bani Israel yang telah meninggalkan Allah, ya, dan diperingatkan tidak mau, nah, dan tidak kembali kepada menyembah Allah, tidak kembali ke ajaran tauhid, sehingga Allah murka dan kemudian memberikan azab kekeringan panjang kepada penduduk Samaria. Dan itu sudah jauh sebelumnya, 3 tahun lebih sebelumnya sudah diingatkan oleh Nabi Ilyas. Tentu penduduk yang berkumpul di Gunung Karmel tersebut tidak berani menjawab
seruan Nabi Ilyas, ya, agar mereka segera bertobat. Ya. Ya. Penduduk dan imam itu tidak ada yang berani, ya, untuk menerima seruan Nabi Ilyas itu. Ya. Ketika tidak ada satupun orang yang berani, tidak ada satupun orang yang berani menerima seruannya itu, ya, maka Nabi Ilyas mengatakan pada penduduk Israel Samaria bahwa dirinya akan sendirian menghadapi para imam maupun penduduk Israel Samaria. Jadi ini tantangan yang sangat luar biasa dari Nabi Ilyas, karena tidak ada yang berani menerima seruannya agar kembali menyembah Allah dan menjalankan risalah tauhid. Penduduk tentu ya takut, karena apa? Di tengah-tengah penduduk itu juga banyak pasukan dari Raja Ahab menyaksikan itu. Ya. Tidak ada yang berani, takut dibunuh oleh pasukan Raja Ahab, ya. Sehingga akhirnya Nabi Ilyas mengatakan dia akan sendirian menghadapi semuanya itu. Nah. Untuk menghadapi para imam, ya, untuk menghadapi para imam kuil Baal dan Asyera itu, Nabi Ilyas kemudian meminta 2 ekor lembu jantan, ya, 2 ekor lembu jantan. Nah, minta 2 ekor lembu jantan agar disediakan dalam rangka menghadapi itu, ya. Setelah ada 2 ekor lembu itu, kemudian Nabi Ilyas meminta para imam Baal itu memilih salah satu ekor dari 2 ekor itu. Nah, setelah para imam itu memilih salah satu lembu itu, kemudian dimintanya para imam itu menyembelih lembu itu. Untuk apa? Untuk dibakar. Jadi agar para imam itu membakar lembu yang telah disembelih dan dipotong-potong itu. Potongan-potongan lembu itu agar ditaruh di atas kayu bakar. Namun untuk membakar lembu itu tidak boleh menaruh api di kayu bakar. Jadi ada kayu bakar, di atas kayu bakar itu ada potongan lembu itu, potongan dari badan lembu, ya. Tapi untuk membakar potongan lembu itu tidak boleh, kayu itu tidak boleh dibakar, kayu itu tidak boleh disentuh api, tidak boleh tidak boleh menaruh api, ya, tidak boleh menaruh api di kayu bakar itu. Nah, para imam tersebut diberi kesempatan pertama untuk membuktikan apakah para imam itu bisa membakar lembu itu tanpa menaruh api di kayu bakar. Para imam itu memenuhi tantangan itu, kemudian memotong-motong lembu, memotong-motong tubuh lembu dan ditaruh di atas kayu bakar, tapi tidak boleh menaruh api. Jadi maksudnya Nabi Ilyas itu silahkan berdoa untuk mendapatkan api, yang api itu kemudian membakar kayu bakar itu dan kemudian dapat membakar lembu tanpa menaruh api. Jadi berdoa untuk mendatangkan api. Jadi Nabi Ilyas mempersilahkan para imam itu kemudian berdoa untuk mendatangkan api yang bisa membakar kayu bakar itu, ya. Ya tentu
para imam itu tidak ada yang bisa. Ya, ditunggu Nabi Ilyas, ya, ditunggu oleh Nabi Ilyas sampai tengah hari. Ya. Ternyata sampai tengah hari juga tidak bisa mendatangkan api. Ya, tentu tidak bisa. Ya. Ketika siang sudah terlewati, Nabi Ilyas memberikan bahan waktu kepada para imam Baal. Namun juga Nabi Ilyas mengolok-olok para imam Baal agar lebih keras dan kuat dalam berdoa. Jadi diolok-olok oleh Nabi Ilyas ini. Nah, imam apa kamu kan gitu ya? Kok mendatangkan api saja tidak bisa kan gitu ya? Jadi diolok-olok terus oleh Nabi Ilyas sehingga imam ini mulai ada yang tersinggung, mulai ada yang malu ya, karena dilihat penduduk Israel dan dia tidak bisa, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk bisa membakar kayu agar lembunya terbakar. Ya. Namun juga tidak berhenti untuk berdoa, terus berusaha keras, ya, sehingga malah ada yang menunjukkan perilaku yang aneh, melukai, ya, melukai tubuhnya sendiri dengan pedang, ya, berdoa dengan kuat-kuatnya dengan melukai badannya. Namun sampai pada malam hari kayu tersebut juga tidak terbakar. Ketika para imam Baal sudah jauh melampaui waktu yang diperuntukkan bagi mereka dan tidak berhasil, kemudian Nabi Ilyas minta mereka menyingkir dari tempat itu. Jadi suruh minggir, para imam disuruh minggir. Minggir kamu, kan itu. Kamu ternyata sudah gagal untuk membakar lembu ini. Ya. Kemudian Nabi Isa mengatakan sekarang giliranku untuk membakar lembu itu. Kemudian Nabi Ilyas menata batu, ya, ke tengah-tengah lapangan, menata batu, ya, batu-batu dibuat seperti mezbah, ya. Kemudian kayu bakar taruh di atas mezbah, potongan-potongan tubuh lembu itu ditaruh di atas mezbah itu. Bukan hanya itu, kemudian diundangnya penduduk yang menonton, ya, agar mencari air, ya, di Gunung Karmel itu sedapat-dapatnya agar potongan lembu dan kayu bakar disiram oleh air itu. Penduduk segera mendapatkan air, ya, mendapatkan air, kemudian potongan lembu itu disiram air membasahi seluruh mezbahnya. Jadi karena banyak penduduk Israel yang mencari air, sehingga air yang didapatkan juga lumayan banyak, kemudian disiramkan semua pada tubuh lembu dan potongan tubuh lembu dan kayu bakar, sehingga membasahi potongan badan lembu, mezbah dan sekitarnya, ya, menjadi basah semua. Nah, setelah basah semua, ya, kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, mohon agar menurunkan apinya untuk membakar kayu dan daging bakaran tersebut. Ya, karena hanya Allah lah yang dapat membuat Bani Israel bertaubat. Jadi doa itu dipanjatkan kepada Allah agar Allah mendatangkan apinya untuk membakar kayu bakar dan potongan tubuh lembu, ya, yang setelah basah kuyup itu. Ya, mohon kepada Allah karena Nabi Ilyas pun sudah tidak mampu membuat penduduk Israel Samaria kembali menyembah Allah. Ya, memang Allah lah yang bisa membolak-balik hati manusia. Sehingga Nabi Ilyas kemudian berdoa agar Allah mendatangkan api untuk membakar membakar kayu bakar dan potongan lembu itu. Tujuannya adalah agar penduduk
Israel Samaria kembali menyembah kepada Allah. Dengan doa tersebut, tidak lama kemudian terdengar suara petir, ya. Terdengar suara petir yang menggelegar, dan dari petir itu kemudian menyambar api dari langit, ya. Menyambar mesbah, ya. Menyambar mesbah itu, ya. Jadi api itu datang dari suara petir, ya. Kemudian api itu ya seperti petir kalau menyambar, ya, menyambar mesbah dan kemudian membakar kayu bakar dan daging bakar itu. Tidak hanya membakar daging lembu saja, tapi juga mengeringkan tanah yang sudah basah itu semua. Ini adalah mukjizat ketiga Nabi Ilyas, ya, dari Allah, ya, untuk mengembalikan keimanan. Ya. Keempat, ya. Jadi yang pertama itu, jadi mukjizat yang pertama itu di Sungai Kerit, ya, karena makan dan minumnya disediakan oleh gagak, burung-burung gagak. Kemudian di Sidon itu membuat tepung dan minyak selalu tersedia, dan menghidupkan anak yang sudah mati. Dan yang keempat ini adalah mendatangkan api untuk membakar, ya, mendatangkan api untuk membakar potongan lembu bakaran di Gunung Karmel itu. Jadi sudah 4 mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Ilyas, ya. Melihat api yang membakar sehingga membuat daging itu terbakar dan tanah di sekitarnya menjadi kering, ya. Kemudian penduduk Israel Samaria menjadi sadar dan bersujud, ya, dan bertaubat atas kesalahan mereka, ya. Penduduk Israel Samaria kembali menyembah Allah, ya. Melihat pemandangan bagaimana penduduk itu serentak bersujud dan bertaubat, Raja Ahab dan pasukannya rupanya ketakutan, ya. Karena ketakutan itu kemudian Raja Ahab dan pasukannya segera pergi dari Gunung Karmel. Tinggal para imam yang jumlahnya 450 orang itu, ya, dikepung oleh penduduk Bani Israel, ya. Penduduk yang setelah bertobat itu, yang setelah sadar dan bertobat itu kemudian mengepung para imam, ya. Pak, bisa kita bayangkan, ya, betapa takutnya para imam Baal dan Asyera yang dikepung penduduk itu. Dan ternyata Nabi Ilyas tidak memberi ampun kepada mereka, karena korban dari mereka ini cukup banyak. Bukan hanya kekeringan panjang, banyak orang mati kelaparan karena perbuatan para imam yang selalu menjilat Raja Ahab ini, selalu imam-imam palsu ini, ya. Jadi imam-imam palsu, imam-imam agama palsu, dan pekerjaannya menjilat rajanya, mengiyakan apa saja kata rajanya, sehingga menimbulkan kekeringan panjang, mengundang murka Allah, ya. Sehingga membuat turun azab Allah berupa kekeringan panjang, dan tentu korban meninggal karena kelaparan yang disebabkan kekeringan itu ya sangat banyak pula, ya. Nabi Ilyas tidak mengampuni mereka dan memerintahkan penduduk untuk menangkap dan membunuh para imam itu. Maka para imam palsu ini ditangkap oleh penduduk Israel Samaria dan
menghukum mati mereka semua di Sungai Kison yang sudah kering ya. Jadi mayatnya dibuang semua di Sungai Kison yang sudah kering, mayat para imam ini. Setelah para imam itu dibunuh, mereka berkumpul kembali di sekitar berkumpul kembali menghadap Nabi Ilyas. Kemudian Nabi Ilyas memerintahkan mereka agar segera turun dari Gunung Karmel kembali ke rumahnya. Karena apa? Karena tidak akan lama lagi akan turun hujan yang sangat deras yang akan mengakhiri azab Allah, mengakhiri azab kekeringan panjang dari Allah itu. Mereka harus segera sampai di rumah karena hujan yang sangat deras ini bisa membahayakan jiwa mereka. Ini adalah lukisan ya. Ini adalah lukisan tentang bagaimana Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar turun api untuk membakar, api yang membakar kayu bakar dan potongan lembu di atas mezbah itu ya. Petirnya menyambar, ada gambar petir menyambar, petir yang membawa api ya. Petir yang membawa api dan menyambar kayu bakar dan binatang, potongan tubuh tubuh binatang lembu itu. Ini adalah lukisannya. Namun ternyata kisahnya tidak berhenti sampai di sini ya. Karena apa? Penduduk Samaria memang sudah bertobat ya. Banyak yang bertobat kembali kepada menyembah Allah ya. Dan orang-orang yang soleh, yang sembunyi sudah bisa keluar dari persembunyiannya yang jumlahnya hanya sedikit, sekitar 100 orang itu ya. Namun Ahab dan Izebel maupun pasukannya masih tidak menyembah Allah. Jadi persoalannya belum selesai meskipun sudah Nabi Ilyas sudah mengalahkan para imam itu dan mengakhiri kemarau panjang ya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 19 mengkisahkan sampai di istana Samaria, Raja Ahab menyampaikan semua hal yang terjadi di Gunung Karmel ini kepada istrinya. Mendengar laporan suaminya bukannya sadar, tapi Izebel menjadi sangat marah karena dia telah kehilangan 450 orang imam Baal dan Asitoret itu ya. Dan malah merasa dihinakan. Jadi Izebel ini merasa dihinakan karena peristiwa itu ya. Sehingga kemudian Ratu Izebel minta kepada suaminya agar tetap melakukan pengejaran dan pembunuhan terhadap Nabi Ilyas ya. Jadi belum selesai peristiwa di Gunung Karmel itu tidak membuat Raja Ahab dan Izebel sadar. Nah, tapi justru karena permintaan Izebel, Ahab harus mengejar lagi Nabi Ilyas dan membunuh Nabi Ilyas. Nah, mengetahui bahwa Izebel meminta kepada Ahab agar membunuh dirinya, ya, membunuh Nabi Ilyas. Ya. Mengetahui itu, ya, Nabi Ilyas kemudian bergegas pergi menuju wilayah kerajaan Yudea, terus ke selatan hingga sampai ke Berseba. Melihat arah pelarian, ya, melihat arah pelarian Nabi Ilyas menuju Yudea, ya, di mana di Yudea itu ada Haikal Sulaiman, ya. Di situ ada Haikal Sulaiman, ada Imam Haikal Sulaiman, ya.
Tapi Nabi Ilyas tidak ke Haikal Sulaiman. Ya. Nabi Ilyas berjalan terus menuju ke Berseba. Karena apa Nabi Ilyas tidak berhenti di Haikal Sulaiman? Karena Nabi Ilyas tidak ingin terjadi peperangan antara tidak mau terjadi peperangan antara kerajaan Israel Samaria dengan kerajaan Yudea. Nabi Ilyas tidak mau apa yang dia lakukannya berakibat pada kerajaan Yudea, terjadi peperangan antara Yudea dengan Samaria. Oleh karena itu Nabi Ilyas hanya melintas saja dan terus ke selatan menuju Berseba. Melihat itu Raja Ahab juga tidak berani mengejar terus, ya, tidak berani mengejar terus Nabi Ilyas karena harus melewati kerajaan Yudea yang apabila pasukannya masuk kerajaan Yudea bisa mengakibatkan perang antara Yudea dengan Samaria. Maka pelarian Nabi Ilyas ini menjadi aman, ya, karena Ahab tidak berani mengejar Nabi Ilyas sampai ke melintasi wilayah Yudea. Ya. Di Berseba, Nabi Ilyas didatangi malaikat dan memberinya makanan dan minuman. Kemudian malaikat menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Ilyas agar pergi ke Gunung Horeb atau Lembah Tua, ya, tempat Nabi Musa pertama kali diangkat menjadi Rasul Allah. Tempat pertama kali Nabi Musa dapat berdialog dengan Allah. Ke Gunung Horeb atau ke Lembah Tua yang letaknya di semenanjung Gurun Sinai, ya, berdekatan dengan ya agak jauh dari Gurun Paran, ya, agak jauh dari selatannya Gurun Paran. Di Gurun Sinai letaknya di selatan Gurun Paran. Jadi Nabi Ilyas ini dari melakukan perjalanan cukup jauh dari Gurun Negev, ya, dari Gurun Negev melintasi Gurun Negev, melintasi Gurun Zin, ya, menyisir perbatasan Gurun Zin dan Paran, menyeberangi Gurun Paran, ya, hingga akhirnya sampai ke semenanjung Gurun Sinai di mana terletak Lembah Tua atau Horeb, ya, Lembah Tua atau Horeb. Jadi cukup jauh perjalanan itu dan ditempuh sendirian, ya, tidak ada teman. Ya, itulah Nabi Ilyas, ya, kemana-mana selalu sendirian. Tidak ada yang menemani, tidak ada teman, tidak ada sahabat, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Ya. Jadi sendirian saja Nabi Ilyas itu. Roti dan minuman, makanan yang diberikan para malaikat kepada Nabi Ilyas itu adalah untuk memberikan tenaga kepada Nabi Ilyas sehingga Nabi Ilyas tidak perlu memikirkan bagaimana makan di dalam perjalanannya. Dengan hanya makan roti dan minuman dari malaikat itu, Nabi Ilyas sudah mempunyai tenaga untuk bisa mencapai Lembah Tua atau Lembah Horeb yang letaknya sangat jauh itu. Ini adalah lukisan Nabi Ilyas. Ini lukisan saja, ya. Lukisan Nabi Ilyas di sebuah gua. Jadi ini membayangkan bahwa di Gunung Horeb itu ada gua. Apakah betul-betul gua? Ya, berbeda dengan penggambaran lukisan Nabi Musa, ya, ketika di Lembah Tua, tidak berada di depan gua, ya. Tapi di dekat pohon, yang kemudian dari pohon itu muncul api, ya. Jadi tidak di depan gua, tapi disebut di lembah. Tidak ada yang tahu persis, ya. Tidak ada yang tahu persis di mana letak
tempat suci yang ada di lembah tua atau lembah Horeb itu. Tapi Nabi Ilyas menuju ke sana. Ini hanya penggambaran saja bahwa Nabi Ilyas sendirian berada di lembah tua. Dikisahkan bahwa untuk mencapai lembah tua itu Nabi Ilyas membutuhkan waktu sekitar 40 hari. Ya, jadi perjalanan itu sekitar 40 hari. Dan di lembah itu Nabi Ilyas menemukan gua, ya, menemukan gua. Di lembah Horeb itu menemukan gua untuk beristirahat. Nah, di sini juga digambarkan di kitab 1 Raja-Raja itu juga digambarkan Nabi Ilyas dapat berdialog dengan Allah seperti halnya Nabi Musa berdialog dengan Allah, tapi tidak ada ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana dialognya antara Nabi Ilyas dengan Allah. Itu yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja demikian. Tidak ada yang tahu apakah betul Nabi Ilyas ini, artinya tidak ada yang tahu karena tidak ada dalam kitab itu tidak ada yang menunjukkan bahwa ada dialog, itu tidak ada. Jadi tidak ada yang tahu apakah berdialog langsung atau bagaimana Nabi Ilyas dengan Allah di sana. Cukup lama Nabi Ilyas di lembah tua atau lembah Horeb itu. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ilyas menuju ke Damsyik di wilayah Aram. Jadi sangat jauh lagi ya. Karena Damsyik itu kalau sekarang adalah Damaskus ya. Jadi di semenanjung Sinai ya. Jadi hampir tempatnya itu hampir kira-kira itu ya dekat dengan Teluk Aqobah ya, kemudian melewati, tidak dikisahkan bagaimana rutenya, tapi itu pasti melewati Gurun Sinai. Jadi melintasi Gurun Sinai, melintasi Gurun Paran, mungkin juga menyisir Laut Mati entah sebelah timur atau sebelah barat, tapi sangat mungkin melintas sebelah timur ya. Karena kalau sebelah barat membahayakan dirinya, membahayakan jiwa Nabi Ilyas. Jadi sangat mungkin melintas sebelah timur Laut Mati ya. Kemudian terus ke utara melintas timur Sungai Yordan ya. Kemudian terus sampai Laut Galilea, Danau Tiberias, terus sampai dataran tinggi Golan, masuk wilayah Hauran, kemudian ke Damaskus. Jadi Damsyik ya. Jadi sangat jauh perjalanan Nabi Ilyas ke Damsyik itu. Oleh Allah juga diberitahu bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik itu Nabi Ilyas akan menemukan seseorang ya, yang seseorang itu akan menjadi teman perjalanannya. Nabi Ilyas diberitahu ciri-ciri orang tersebut ya. Diberitahu ciri-ciri orang tersebut sehingga Nabi Ilyas tahu nanti kalau ketemu orang tersebut bahwa orang itu adalah orang yang akan menjadi temannya dalam melakukan perjalanan ke Damsyik ya. Dikisahkan bahwa setelah perjalanan panjang berhari-hari ya, kemudian ketika berjalan melewati ladang ya, dilihatnya seorang anak muda yang sedang membajak sawah ya. Nabi Ilyas melihat anak muda itu sesuai dengan ciri-ciri yang diwahyukan kepada dirinya ya. Ketika kemudian Nabi Ilyas mendekati anak muda itu, kemudian Nabi Ilyas mencopot jubahnya, ya, dan jubahnya dilemparkan kepada anak muda itu.
ternyata ketika Nabi Ilyas mencopot jubah dan melemparkan jubahnya kepada anak itu, ternyata anak tersebut juga sudah mengerti bahwa siapa yang akan ditemuinya ini, bahwa siapa yang ditemuinya ini. Ya. Jadi anak muda itu sudah dapat pemberitahuan. Ya. Sangat mungkin dapat pemberitahuan dari malaikat bahwa dirinya akan bertemu Nabi Ilyas. Ya. Sehingga anak muda ini ketika ada Nabi Ilyas datang dan melempar jubahnya kepada dirinya, langsung tahu bahwa yang melempar jubahnya itu adalah Nabi Ilyas. Kemudian diambilnya jubah itu, ya, dan dikembalikan lagi kepada Nabi Ilyas. Sedangkan karena dia sedang membaca, kemudian berhenti membaca, ya, berhenti membaca dan kemudian pulang ke rumah, ya, untuk minta izin terlebih dahulu untuk berpengajian pada orang tuanya untuk mengikuti Nabi Ilyas. Ya. Ini adalah lukisan pertemuan antara Nabi Ilyas dan anak muda itu yang sedang membaca di ladangnya. Ya. Setelah berpamitan, ya, kemudian lembu yang dipakainya untuk membaca tersebut disembelihnya dan dibakar dan dibagi-bagikan kepada penduduk sekitar. Ya. Jadi daging lembu itu dibakar dan dibagi-bagikan, disembelih, lembu itu disembelih, kemudian dibakar dan dibagikan kepada penduduk sekitar, kepada penduduk lainnya, ya, di mana dia bertempat tinggal. Setelah semua hal itu dilakukan, ladangnya sudah diserahkan kepada orang tuanya, kemudian anak muda ini mengikuti Nabi Ilyas, ikut pergi Nabi Ilyas menuju Damsyik. Anak muda inilah yang bernama Elisa, yang kaum muslim mengenalnya dengan nama Elyasa. Namanya dalam dalam bahasa Ibrani adalah Elisa. Elisa anak Elisa bin Safat. Jadi namanya adalah Elisa bin Safat atau Elyasa bin Safat. Dengan demikian Elyasa bin Safat telah membakar, telah menyembelih hewannya, menyembelih lembu miliknya yang dipakai untuk membajak ladang, dijadikan binatang kurban, jadikan kurban bakaran, dan kurban bakarannya dibagikan kepada para penduduk. Dengan melakukan kurban itu, kemudian setelah pelaksanaan kurban itu, Elyasa ikut pergi bersama Nabi Ilyas. Jadi Elyasa sudah mengetahui bahwa dia memang harus mendapatkan perintah dan harus mengikuti Nabi Ilyas. Ya. Anak muda ini, Elyasa ini akan menjadi murid, ya, sekaligus sahabat. Ya. Itulah Nabi Ilyas akhirnya mendapatkan seorang sahabat, ya, seorang sahabat. Memang setiap nabi punya sahabat, ya, punya murid, punya sahabat. Ya. Setiap rasul selalu punya murid, punya sahabat. Tapi muridnya Nabi Ilyas ini hanya sorangan. Ya. Jadi sahabat sekaligus muridnya Nabi Ilyas ini hanya sorangan, yaitu Elyasa, ya, hanya seorang. Nah, akhirnya Nabi Ilyas dan Elyasa ke Damsyik. Ya. Cerita tentang Nabi Ilyas
di dalam kitab 1 Raja-Raja terjeda sebentar karena sudah ada di Damsyik, tidak sedang berdakwah di negeri Israel Samaria. Tapi cerita tidak berhenti meskipun terjeda ya. Tidak diketahui apa yang dilakukan Nabi Ilyas di Damsyik. Tidak diketahui. Kitab 1 Raja-Raja tidak menceritakan apa yang diperbuat oleh Nabi Ilyas dan Elyasa itu di Damsyik. Tapi kitab 1 Raja-Raja mengkisahkan hal lain yang mengkisahkan tentang kerajaan Samaria. Kitab 1 Raja-Raja pasal 20 sampai 21 mengkisahkan setelah kerajaan Israel terlepas dari azab kekeringan dan kelaparan, ya, kerajaan Israel sempat mengalami masa tenang beberapa tahun. Penduduknya sudah mulai banyak yang beragama tauhid lagi, banyak yang menyembah Allah lagi, para orang saleh juga bisa berdakwah lagi. Ya. Kota Samaria dan negeri Israel Samaria yang cukup luas itu sudah mulai tenang lagi. Kitab 1 Raja-Raja pasal 20 21 jadi banyak ayat ya, mengkisahkan suatu saat Raja Aram yaitu Ben-Hadad, tidak diketahui sebabnya ya, tidak diceritakan sebabnya, berusaha menyerang kota Samaria bermaksud menjarah kekayaan kerajaan Samaria. Jadi Ben-Hadad Raja Aram, di mana ada Damsyik, ada kota Damsyik sana, akan menyerang Samaria. Artinya apa? Ini menunjukkan kondisi bahwa kerajaan Israel Samaria saat itu sudah mulai membaik, bisa terkonsolidasi lagi, penduduk sudah hidup seperti biasanya, pasukan juga bisa bekerja seperti biasanya, ya, sehingga Ben-Hadad yang sudah melihat keadaan Samaria yang sudah membaik, sudah subur kembali, mempunyai keinginan untuk menjarah kerajaan Samaria, ya. Maka Ben-Hadad kemudian menyerang, ya. Jadi kitab 1 Raja-Raja pasal 20-21 ini menceritakan bagaimana serangan Raja Ben-Hadad kepada kerajaan Samaria. Namun dengan bantuan orang-orang saleh, orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh yang awalnya tinggal sedikit, yaitu tinggal 100 orang. Ya. Jadi ini setelah lewat ya, kisah itu, setelah beberapa tahun orang-orang soleh ini sudah bisa berdakwah, bertambah jumlahnya. Terus kemudian ketika diserang oleh Ben-Hadad, orang-orang soleh ini mengenyampingkan persoalan Raja Ahab yang tidak diperingatkan berkali-kali agar mau menyembah Allah tapi tidak mengindahkan, mengenyampingkan hal itu. Tapi para orang saleh ini menghimbau penduduk untuk membantu kerajaan Samaria yang sedang dalam kesulitan, ya, menghadapi gempuran kerajaan Aram, ya, menghadapi gempuran Ben-Hadad. Karena himbauan orang-orang saleh ini, kemudian penduduk Samaria berbondong-bondong, ya, membantu pasukan kerajaan Samaria untuk menghadapi serangan Raja Aram yaitu Ben-Hadad, dan akhirnya dapat mengusir Raja Aram, dapat mengusir pasukan Raja Aram keluar dari Samaria, ya. Sehingga kerajaan Israel kemudian menjadi tenang kembali, ya. Kerajaan Aram dan Raja Ben-Hadad kembali ke negeri Aram. Namun Raja Aram tersebut tidak berputus asa atas kegagalannya tersebut. Dan pada tahun berikutnya Ben-Hadad kembali menyerang kota Afek. Namun kembali atas pertolongan Nabi Bani Israel, serangan tersebut dapat dipatahkan
dan Ben-Hadad kembali gagal merebut kota Afek. Supaya tidak terjadi perang terus-menerus, kemudian Raja Ahab menawarkan perundingan kepada Raja Ben-Hadad bagaimana cara menghentikan permusuhan itu, bagaimana cara menghentikan peperangan itu. Akhirnya disepakati beberapa wilayah yang sudah dikuasai oleh kerajaan Aram dikembalikan kepada kerajaan Israel, dan kerajaan Israel bersedia membuat membuat pasar. Jadi membuat pasar, membuat tempat ya, semacam pasar di wilayah kerajaan Aram sebagai tempat untuk menjual hasil bumi dan ternak kerajaan Israel. Peristiwa ini menunjukkan bahwa memang kerajaan Israel pada masa itu ya, setelah peristiwa kekerangan itu menjadi makmur lagi, menjadi makmur kembali. Nabi-nabi dapat berdakwah kembali sehingga penduduk banyak kembali menjalankan tauhid dan negerinya dengan cepat menjadi makmur lagi, menjadi sejahtera lagi, hasil buminya banyak, ternaknya banyak, dan atas keadaan itu membuat Raja Aram mau menjara, dan akhirnya ada perjanjian di mana beberapa wilayah yang telah diduduki Aram dikembalikan Israel, dan Israel membuat pasar di kerajaan Aram untuk menjual hasil bumi dan ternaknya di kerajaan Aram. Jadi menunjukkan peristiwa ini, jadi ayat itu kitab 1 Raja-Raja pasal 20-21 ini hanya untuk menunjukkan bahwa kerajaan Israel telah makmur lagi, telah sejahtera lagi. Intinya adalah di sana ya. Meskipun sudah ditinggal oleh Nabi Ilyas ke Damaskus, dan tugas Nabi Ilyas sudah bisa digantikan oleh nabi-nabi, dan penduduk sudah kembali banyak yang menjalankan risalah tauhid dan menyembah Allah. Ini adalah lukisan perang antara Samaria dengan Aram di luar tembok kota Afek ya. Ini hanya lukisan saja, tidak diketahui persisnya bagaimana ya. Tapi perang memang terjadi di kota Afek, dan digambarkan puluhan ribu orang meninggal ya. Puluhan ribu orang meninggal, dan akhirnya untuk menghentikan peperangan itu kemudian dapat dibuat perjanjian perdamaian seperti itu tadi ya. Peranan para nabi dalam memenangkan perang tersebut menunjukkan bahwa meskipun Ahab dan Izebel telah tetap menyembah berhala, namun para nabi tersebut masih lebih mementingkan keselamatan negeri Israel dibanding dengan usaha memperingatkan Ahab dan istrinya. Di samping itu, para nabi ini juga sudah melihat kenyataan bahwa para penduduk Bani Israel Samaria telah banyak yang menyembah Allah kembali. Nah, ketika kerajaan Israel telah kembali aman, suatu saat Ahab berkesempatan keliling wilayahnya dan singgah beberapa lama di istananya di Yisrael, ya, di sebuah kota kecil di Yisrael ya. Dilihatnya di dekat istananya di Yisrael itu terdapat kebun anggur yang subur, yang buahnya lebat bergelantungan, sehingga sangat menyenangkan untuk dilihat ya. Kebun tersebut milik seorang penduduk Yisrael yang bernama Nabot ya. Melihat kesuburan kebun anggur tersebut membuat nafsu Ahab untuk memilikinya menjadi tergugah ya. Ahab berniat mengambil dengan cara membeli dan menukarnya dengan tanah yang lain, namun Nabot pemiliknya tidak mau, menolak karena merasa bahwa kebun anggur tersebut merupakan warisan dari leluhurnya yang harus selalu dirawat ya, sehingga tidak mau menukar dan menjualnya.
mengetahui bahwa ada penolakan itu yang marah bukan Ahab, tapi yang marah justru Izebel, ya. Izebel kemudian mengupah orang untuk memfitnah Nabot di hadapan penduduk Israel dengan mengatakan bahwa Nabot telah mengkutuk Allah dan Raja Israel. Jadi mengkutuk Allah dan Raja Israel. Perkataan Izebel itu menunjukkan bahwa memang penduduk di situ saat itu sudah menyembah Allah. Itu yang pertama. Tapi ditambahi bahwa telah dikatakan bahwa Nabot telah mengkutuk Allah. Bukan hanya mengkutuk Allah, tapi juga mengkutuk Ahab. Ya. Karena penduduk situ memang sudah banyak yang menyembah Allah, mendengar informasi dari Izebel seperti itu, mendengar fitnah Izebel seperti itu, kemudian penduduk itu menjadi sangat marah. Ya. Penduduk di sekitar itu sangat marah, kemudian menangkap Nabot dan dilempari batu sampai mati. Yaitu dihukum rajam. Dihukum rajam pada masa itu adalah dilempari batu sampai mati. Saya kira untuk kali ini cukup sekian. Ya, saya sudah mendengar azan zuhur, ya, memasuki waktu zuhur. Saya kira kita tutup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.